Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana min ulumil ulama'il 'amilin al-mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Summa salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi. Yang sama-sama kita hormati Rois MBC Teluk Jambe Timur, Bapak Kiai Haji Adam Iskandar, maaf ya, yang dan beserta jajaran Suriah MBC yang sama-sama kita banggakan, Ketua Tanfid MBC Teluk Jambe Timur Bapak Surgatot Mukhlisin beserta jajaran Tanfid. Yang saya hormati muslimat dan fatayat yang hadir pada ada ya? Ada pertanyaan? Ada kami muslimat ya. Minimal muslimat rasa fatayat. Nah, gitu. Bisa sih ya. Yang saya banggakan, kemudian yang saya hormati para kiai yang hadir pada siang hari ini, ada Bapak Kiai Haji Musli, ada Bapak Kiai Abad, kemudian juga yang sangat kita banggakan juga Bapak Ustadz Deden Sajidin. Sebenarnya saya kalau ada beliau itu agak ikut gitu, karena nggak bisa bahasa Arab gitu. Masih salah dari depan bupati, dari depan Ustadz yang dia ini. Jadi saya lihat aduh mundur dari. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita bisa berjumpa kembali dalam rangka acara halal bihalal MBC Teluk Jambe Timur. Saya bingung sebenarnya harus ngomong apa ya nih di depan bapak-bapak sekalian. Karena di sini banyak kiai, banyak ustadz gitu ya. Tapi setidaknya mungkin satu ayat yang tadi saya bacakan ada hubungannya dengan kegiatan kita sebagai warga Nahdliyin. Ya, kenapa saya sebutkan warga Nahdliyin? Karena di sini tidak semua jadi pengurus ya, termasuk saya. Ya. Tapi dengan demikian tetap saya punya kaidah fikih yang pasti ini sudah sangat terkenal sekali. Idza batal khusus yang umum, di mana sudah batal kekhususannya, tapi keumumannya jangan hilang. Artinya idza batal khusus, di mana batal kekhususan menjadi pengurus, yang berumum keumumannya sebagai warga Nahdliyin ya tetap saja sampai kapanpun tetap menjadi Nahdliyin gitu. Jadi mau jangan istilah terus jadi pengurus pundung, pokoknya terpindah jadi Muhammadiyah. Ya mana? Ya. Ini muslim pasti nggak tahu ini. Tidak patologis yang saya punya prinsip seperti itu Pak. Jadi kita sama-sama aja tidak patologis yang mana batal khususannya ya berhubung keumuman kita pegang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan ayat surat Ali Imran ayat 134 pada 35 kalau tidak salah. Mohon dikoreksi kalau salah. Ciri orang yang bertakwa atau ciri orang bertakwa ini kalau boleh mungkin saya sampaikan bagian dari cara bagaimana kita menjaga halal bihalal. Kalau halal bihalal kan sebenarnya cuma salaman ya. Paling ada tausiah sedikit-sedikit, kesananya lagi ya luntur lagi. Yang perlu kita jaga
dalam halal ini adalah pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam artian kalau kita kaitkan dengan kita sebagai warga negeri, hidup di NU itu harus menjadi berusaha tangan di atas, jangan menjadi tangan di bawah. Setuju ya? Jadi kalau hadir dalam acara-acara KNU aja jangan melihat ini ada nasi boknya nggak? Jadi harus berusaha di NU itu menjadi orang yang tangan di atas. Ya, kita mengakui mungkin Pak Karyan dan Saudara ini tahu sejarahnya ada seorang kiai demi menghadiri muktamar dia rela menjual perhiasan istrinya. Kira-kira kalau muslimat punya suami pengurus MWC atau PCN mau nggak gitu ya? Pakaiannya daripada dijualan menjadi Muhammadiyah ya, betul nggak? Di NU itu harus dikuna. Siapa guys bola? Siapa tuh? Yang hadir muktamar jual perhiasan istrinya demi menghadiri acara. Ya, maaf kalau di kita ini kalau ada acara ini ada transportasinya nggak ada ya? Transportasinya ada nggak nih? Aduh. Oleh itu hadir event seperti itu untuk menjadikan kita ya menjadi warga hadirin yang boleh katakanlah totalitas itu masih kurang. Jadi yang itu habis salah mau berinfak dalam keadaan senang maupun dalam keadaan senang. Apalagi tadi Pak Ketua punya keinginan untuk membeli sawah di sini. Ini sangat baik sekali ya. Rasanya kalau didukung oleh semuanya, baik secara langsung, aktif, berperan untuk berinfak, ataupun secara pasif, insya Allah akan terwujud. Ya, nggak ada yang mustahil itu. Karena saya tahu, ya, umat Islam punya kepedulian yang cukup kuat untuk masalah pertama masjid yang tetap bisa selesai. Yang kedua ya untuk masalah keagamaan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini penting sekali menjadi tangan di atas itu. Ya, jangan sampai kita selalu menjadi tangan di bawah, terutama punten-punten biasanya menjelang hari raya Idul Fitri kita WA dengan SMS sok naon sok berkeliaran ayat tuh BHS meureun ke BHS ke atlas ke atas itu gajah bulu. Jadi kasih BHS nak piraku BHS ngumpul cenah baju kokonan terus keliling kemana-mana jadi tangan di bawah masya Allah ya naudzubillah min dzalik. Kita tidak boleh mempunyai perasaan atau pemikiran ataupun cara-cara seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kenapa demikian? Karena akan mengurangkan wibawa atau kehormatan muruah seorang ustaz, seorang kiai ya. Ibu juga sama Bu, kalau menjadi istri ustaz jangan selalu mengharapkan Pak, karena si Alu masih ada ustaz ngirim tuh. DKM Alu ustaz ngirim tuh. Nggak tahu atuh. Kalau dibarahin wae Pak ustaz ku pemajikan teh. Miliknya ku masih tuh. Ustaz ngaruh ku salapan canggih jam daging. Hadirin rahimakumullah, itu udah besar. Jadi oleh karena itulah mari kita berusaha di NU itu bukan mencari hidup tapi berusaha untuk menghidupkan Nahdlatul Ulama. Para hadirin rahimakumullah, saya yakin, Bapak-bapak juga yakin sama-sama. Kalau kita selalu berusaha untuk di jalan NU mungkin Nabi Sallallahu tenang, Ustaz banyak proyek. Nusantaratul Maut jadi proyek, betul nggak? Iya, datang. Itu Nusantaratul Maut, necessity maut. Hadirin rahimakumullah, saya bukan bohong, saya pernah itu kedatangan. Ada orang, Haji, sudah itu kumah teh masih maut nah. Saya pada bukan malaikat Israel. Ya kumah aja sabi-sabi Ustaz. Aku bingung. Ingat baca surat Yasin dan Rohdu. Tetangga tuh bacain surat Yasin Ar-Rohdu. Baca Yasin Ar-Rohdu. Arif teh baru saya sampai ke rumah kata si anak, Haji, alhamdulillah maut mana ya? Alhamdulillah maut. Saya juga bilang alhamdulillah proyek itu malam. Ya kan? Itu enak. Ini balasannya. Mau pengen aja duit.
setelah itu 7 hari beres. Tapi kan tidak hanya kehilangan saja, tolong di makamnya juga dihaji di makam, walaupun tidak ngajuin proposal gitu ya. Hadirin rahimah, belum lagi proyek apa lagi 40 hari, belum lagi 100 hari, belum lagi nanti yang apa marhabaan, berjanji, itu sudah proyek lagi, betul nggak? Ya, yang nikahan barusan saya kesini juga sudah ada acara nikahan di LSI, nikahan di Anu. Alhamdulillah gitu. Hadirin rahimahullah, barokah. Barokah ini betul-betul. Para hadirin rahimahullah, nah oleh karena itu maka kita berusaha untuk itu. Insya Allah, ya sebagaimana sabda Nabi, izhad bima fi aidin nas, yuhibbukan nas. Juhudlah, jangan mengharapkan apa yang ada pada tangan orang lain. Maka yuhibbukanlah seorang akan cinta kepada kita. Orang benci kepada kita, orang tidak senang kepada kita, kepada NU, karena kita biasanya selalu berusaha untuk menjadi tangan di bawah terus. Saya bukan ngomongin bahwa sekalian alhamdulillah ada pengajian di saya malam Jumat. Saya dan istri berusaha, mereka yang ngaji pasti kemungkinan besar jam 10 itu lapar. Kita kasih makan mereka. Ya, prasmanan. Ya, walaupun dengan telur, kadang-kadang ya kalau ada rezeki dengan ayam, kita masak setiap malam untuk mereka yang ngaji. Kemudian juga minggu pagi-pagi, ya mereka yang datang ke sini, orang yang di seberang itu, ya boleh katakanlah kasihan, perlu kasihan kita bagikan sembako walaupun tidak utuh sembako secara semuanya. Kita sangui mereka, bila perlu, ya, mun aya ongkosan gitu kan. Nah, ulah sampai naon? Ya, apa artinya? Ya salah satu tadi, yunfikun aku sarwat. Dan alhamdulillah barokah. Hadirin rahimahullah. Ya, gitu. Jadi jangan sampai menjadi punten-punten. Jadi NU yang dia jadi kiai itu, menyediakan amplop kosong jamaah sehingga kita amplop kosong kesian. Wah ayah gitu kan. Ayah lagi yang yunfikun aku sarwat. Ayah gitu ya. Ayah. Jadi kayak mengumpulkan masa manakiban, ya istiqosahan, nyediakeun amplop kosong gitu di tempat, atau itu mah gitu. Jadi kalabur tuntunan teh. Batu rek takwa jadi takwa, batu rek jadi nah di itu terjadi karena kita ini sudah apa? Sudah bisa menjadi tangan di bawah terus. Alladzina yunfiquna fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga wal kadziminal ghaidh, yang bisa menahan amarah. Ini harus jadi landasan kita berpikir dalam Nahdlatul. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang lain mah dikit-dikit demo, coba kamari kita. Waduh, setelah diumumkan 02 menang sekian persen. Demo di mana? Di Patung Kuda, tidak sedikit, betul nggak? Punten, rata-rata yang demo itu didukung oleh 01, tapi saya yakin 01 yang mendukung bukan dari PKB. Sebab PKB mau orang NU, betul. Ayo sok, mama, teriak-teriak, pakai besi lu berjanggut. Saya yakin bukan orang NU. Sebab orang NU mah tidak mau, nggak mungkin peralatan begitu. Saya yakin Pak, ya kita tahu kan 01 yang beli PKB kan beli 01 Anies. Tapi yang demo kemarin itu bukan orang PKB, bukan orang main NU. Betul nggak? Benar ini saya ngomong. Iya benar. Sebab mau cirinya Allahu Akbar. Kedengarannya tahu satu Allah Akbar ternyata sampai buat jangkauan lupa tiru namun juga orang gaya bagus Batman ya. Ah ini malah ini keren. Betul nggak? Kita alhamdulillah dididik oleh para ulama untuk kaziminal ghaidh, menahan amarah. Artinya kita ini dididik oleh NU itu ciri khas, kalau katakan ciri khas orang itu al-hilm, mampu menahan amarah, bukan tidak berani. Setiap ada masalah, NU itu bukan tidak bisa berani dikerahkan masanya untuk bisa melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Tapi kita punya kendali. Kendalinya siapa? Itu dari firman Allah, hadis Nabi, dan yang kedua adalah ketua para ulama kita. Jadi jangan menyatakan, masa NU itu cari cingga itu darah NU, NU ada cari cingga itu wani. Kita mah punya apa? Punya ciri khas yaitu memiliki sifat hidup. Hadirin rahimahullah, kita melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang bertanya-tanya dan mengharapkan sampai doa dikumandangkan ketika Palestina didemo dibombardir oleh siapa?
Orang Israel, wah hijib dibaca, Saifi dibaca, hijib Rasul dibaca, Istighosah, sampai hijib Bahar dibaca, semuanya pada dibaca. Ingin supaya apa? Israel itu dibalas oleh Allah. Ingin Israel itu dihancurkan. Tapi si Allah enak aja berdoa seperti itu. Kalau aku membalas mereka, kegiatan mereka dengan hancurkan mereka, kemana sifat hilimku? Kemana nama aku sebagai Halim? Yang mana Halim itu menahan amarahnya, menahan azabnya, menahan murkanya. Jadi kalau saya ditanya kenapa? Ya itu kan Allah Halim. Allah menahan amarahnya, bukan tidak bisa. Ya, jadi oleh karena itu ulah sok nyawa nanti ke Allah, itu ngatur-ngatur Allah. Masih itu bisa diatur sebenarnya. Mesti kuasaan, mesti hijib dibaca, tapi kenapa susah-susah gitu. Tasbih putar-putar kita sendiri kulok. Sendiri non, kalian atau sendiri kaca, itu juga bahasa Jawa itu. Kita harus melihat, oh ini NU. Jadi berarti Allah NU. Jadi asal hati api lain, gawal kadim lalu. Hadirin rahimakumullah. Baginda Nabi kurang apa dengan sifat kazim ini? Sehingga dengan sifat kazim yang bisa menahan amarah ini, kita bisa melihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika kedatangan orang-orang, ketika satu saat mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengar Nabi sedang duduk di masjid dengan para sahabat, tiba-tiba datang siapa? Faja'a Arabiyun, datang orang Arab kampung, Fabala fi, berkencing di masjid. Ketika kencing di masjid gimana? Wah, itu para sahabat berdiri. Ada yang langsung pengen apa? Mencabut pedang, menghunuskan pedang kepadanya. Bahkan mungkin kalau sekarang sudah terlihat Allahu Akbar gitu, penistaan, penghinaan. Tapi apa kata Nabi? Ya, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, da'uhu, biarkan dia kencing sampai tuntas, jangan diganggu. Loh kok itu kan masjid, biarkan kencing sampai tuntas. Maksudnya supaya apa? Supaya enggak muncrat azab kemana-mana. Gimana kan? Biarkan dia. Terus apa? Wahariku aridalwa minal ma'i, ambillah ember air untuk disiramkan ke kamu. Nah dari situ para ulama itu kesimpulan beberapa. Pertama, hukum air kencing najis. Walaupun ada ulama mengatakan air kencing suci ya. Nah kita memang najis gitu. Kecuali kencing otak kan suci ya. Tapi walaupun bagaimanapun nggak mau lah, ngapain ya minum air kencing siapa? Otak. Air kencing istri aja mau gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya. Satu, yang kedua apa? Dari segi fikih itu yang kedua yaitu menjaga kesucian masjid. Dari segi akhlak apa? Yaitu sifat hilm, sifat menahan amarah. Setelah itu gimana? Orang itu ditanya kenapa ada kecil di situ. Masih nggak tahu. Terus dijelaskan oleh Nabi. Akhir kesimpulan kalau tidak salah dalam syarahnya, orang itu masuk Islam. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi memiliki sifat hilim. Nah, dibawa oleh para wali songo, kemudian disebarkan Islam di Indonesia ini. Saya yakin para wali songo pun menyebarkan Islam ini dengan sifat hilimnya. Ya, oleh karena mereka menyebarkan sifat Indonesia, maka diakui atau tidak, kita ini adalah Islam di Indonesia ini dibawa oleh para wali songo berkat sifat hilim. Mungkin bisa dibaca lagi referensi tentang bagaimana para ulama menyebarkan Islam Indonesia. Para hadirin rahimakumullah. Ya, jadi oleh karena itu, ya tadi juga Pak Gatot sudah menyampaikan dalam minggu sebentar lagi kita menghadapi pemilihan bupati. Tidak usahlah, ya menghadapinya dengan sifat-sifat yang boleh katakanlah anarkis ataupun hal-hal yang tidak elegan. Sampai-sampai pengurus LBC bermusuhan. Surya tentang itu akur. Jadi gara-gara naon beda pilihan. Uji milih Ajam, Uji milih Dinanang. Saya kemarin terus terang ada yang bisikin, Pak Haji katanya masuk radar wakil bupati. Bener Pak, bupati.
wah saya kalau diangkat jam 2 pagi insya Allah saya akan berusaha bikin perda. Katanya apa kira-kira jangan sampai ada janda yang nganggur. Mantap. Ustaz minimal harus punya 2 gitu. Samping diri. Tapi mau di ACC Bu. Tapi alhamdulillah terjadi itu. Baik. Kami dukung Kami dukung. Maju jangan dulu. Langsung protes nih. Tapi Bu, suksesnya suami itu berkat doa istri Bu. Ya kan? Ya kan? Semakin banyak didoakan. Semakin banyak sukses. Saya berani ngomong di sini karena nggak ada isi saya Bu, terusan aja. Kalau di sini saya ngomong gini pulang, ngomong naon tadi. Waduh. Jadi wali sampai di jenderal dia di rumah jadi kopra Bu. Bisa berdaya. Ada kamera ini. Aduh, kayaknya udah diupload ya. Itu santai-santai saja lah, betul nggak? Iya. Bagaimana kita mau bersentuhan coba? Ayo orang pilih 02. Lu milih 02 nak? Macam sini. Anjir mah apa-apa ya sebenarnya. Jangan malu-malu. Saya 02. Itu yang mana? Kenapa? Ya sekarang kayaknya sesalaman kan? Betul nggak? Bagi-bagi. Biar aku senang. Jatah senang jalan. Ayam betul. Iya sama sih jadi menerima. Ya, halo. Berikutnya, ini barangkali dari ayat kita wal afina. Ini memaafkan kesalahan orang lain. Seorang pakar tafsir mengatakan di dalam Quran beliau mengatakan saya tidak menemukan dalam Al-Quran satu ayat pun yang memerintahkan untuk minta maaf. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kita diperintahkan untuk memaafkan. Ya, Fakku wasfahu itu kan? Itu banyak wal yaku wal yasfahu. Maafkanlah, maafkanlah. Tidak ada perintah untuk minta maaf. Padahal minta maaf itu adalah wajib. Kenapa? Karena memaafkan itu ya tidak boleh dipaksakan. Memaafkan itu harus timbul ya diperintahkan, tapi diperintahkan harus dengan penuh ketulusan. Sebab kalau memaafkan tidak penuh ketulusan hati, biasanya ada istilah gimana? Maafkan sih ku maafkan, tapi nggak kulupakan. Iya kan? Iya. Dimaafkan sih dimaafkan, tapi tidak saya lupakan. Nah ini orang belum bisa memaafkan seperti itu. Hadirin rahimahullah. Ya. Memaafkan seseorang itu adalah merupakan hal yang berat. Tetapi kalau kita mengacu kepada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadi saya katakan wal afina linas, dan yang kedua adalah surat An-Nur ayat 22. Itu ketika Abu Bakar Siddiq kan punya putri namanya Aisyah. Mungkin bapak-bapak sudah tahu Aisyah itu pernah dituding selingkuh. Jadi masalah tudingan selingkuh sudah ada dari dulu ya. Sampai-sampai kabar itu sampai kepada Nabi dan hampir Nabi mempercayai. Bahkan dikatakan Nabi tidak bertutur sapa dengan Aisyah. Ya, karena berita itu begitu menyebar. Ya. Dan yang menyebarkan itu diantaranya siapa? Adalah keponakan Abu Bakar, saudara sepupu Aisyah yang bernama Mistah bin Usasa. Mistah bin Usasa itu orang fakir, miskin yang setiap bulannya mendapatkan kontribusi dana dari siapa? Dari Bakar Siddiq selaku pakainya. Wah. Kemudian turun ayat yang membersihkan Aisyah dari tudingan-tudingan tersebut. Abu Bakar Siddiq bersumpah, wallahi la unfiqu Mistah abadan. Saya tidak akan ngasih infak kepada siapa? Kepada Mistah untuk selamanya. Ya. Saking apa ya? Saking jengkelnya kepada Mistah. Tapi ketika turun ayat 22, ya,
walayat ulu, ayatnya itu walayat ulu fadli al-ayah, tidak pantas orang yang memiliki keistimewaan, yang memiliki kelapangan rezeki untuk bersumpah tidak memberikan infak kepada kerabatnya. Falyaku waliyasfahu, maafkanlah kesalahannya. Dan setelah itu turun ayat, langsung Abu Bakar manggil Ali, coba panggil Mistah. Dari situ beliau bersumpah lagi, demi Allah saya akan memberikan infak kepada Mistah. Jadi Abu Bakar terhormat sampai ayat ini menjadikan ayat menjadi cikal bakal turunnya ya ayat itu karena historisnya dengan Abu Bakar sini. Hadirin rahimakumullah, dan ayat berikutnya wallahu ghafurur rahim, dengan sifat pemaaf itu kita akan diampuni dosa-dosa kita. Nah sekarang Bapak sekalian, ibu-ibu, barangkali dengan ayat ini kita dengan memaafkan satu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua apa? Dengan memaafkan tidak akan menjadi hina, justru akan menjadi mulia. Majadul abdan bi'afzin illa izzan, tidaklah menambah Allah seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali akan menambah mulia, tidak akan hina. Demi Allah tidak akan hina dengan sifat pemaaf. Sekalipun disakiti, dilukai apapun, tapi ketika kita memaafkan orang lain, justru yang mulia adalah orang yang memberikan maaf kepada orang tersebut. Mari kita sama-sama dengan hadal ini melubarkan. Makanya lebaran, leburan, luberan ya, itu nggak? Iya, harus luber, harus lebar, yang menyebarkan tawur dan lain sebagainya. Itulah walafi naninas. Kemudian yang berikutnya, yang jelas orang memaafkan adalah orang tidak hanya diakui dosanya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga orang memaafkan akan semakin baik. Demikian barangkali hadirin rahimakumullah ayat dari surat Al-Imran wal Afin. Mari kita sama-sama hidupkan kembali Nahdlatul Ulama di Kecamatan Jambe Timur ini, diramaikan ya dengan apa? Dengan berbagai aktivitas ya, aktivitasnya terutama kepada pengurus yang suka-suka dan yang malas-malasan untuk ngaji gitu ya. Kenapa? Karena kita ke depannya tantangannya jelas lebih lagi ya. Mereka lebih canggih dengan teknologinya, dengan IT-nya untuk apa? Menyebarkan ajaran-ajarannya ataupun pemahaman-pemahamannya. Tentu kita pun harus sering-sering banyak mengkaji ilmu agama yang berurusan dengan masalah ini. Ini bukan tausiah, hanya sebagai sepatah dua patah kata Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada waktu sudah jam 11 lewat, tadi sudah disampaikan ada apa? Ya, begitu aja dulu. Mudah-mudahan kalau ini bukan tausiah, ini hanya sekedar berbagi ya ilmu dengan sesama. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.